DPR karena memang undang-undang PPRT sampai sekarang itu belum disahkan, sudah 20 tahun. Nah, terkait dengan tentang kasus yang sedang terjadi dan sekali lagi diabaikan oleh pemerintah dan juga oleh perwakilan kita yang duduk di DPR. Saya persilahkan kepada Mbak Lita dari Koordinator Jala PRT untuk memberikan pengantar dan teman-teman rekan-rekan di media bisa berkomentar atau memberikan tanggapan atau bertanya di kolom chat. Meski sesi tanya jawab belum diberikan, nanti bisa langsung ditanggapi oleh narasumber yang hadir hari ini. Ada Jala PRT, ada LBH Apik Jakarta, LBH Apik Nasional, ada Kalyana Mitra, ada Koalisi Perempuan Indonesia, Perempuan Mahardika, dan juga dari Komnas HAM. Ya, silahkan untuk Mbak Lita, saya persilahkan layar dan waktunya. Ya, terima kasih. Salam sehat. Selamat siang, kan semua, kan jurnalis. Terima kasih untuk kehadirannya. Jadi saya menyampaikan gambaran kasus yang terdekat ya pada tanggal 12 Februari bahwa terjadi kasus kekerasan yang bisa diketahui ya. Jadi 5 orang PRT, 4 orang PRT anak masih berusia, 2 anak masih berusia 15 tahun, 1 16 tahun, 1 lagi 17 tahun. Satu lagi usia dewasa 23 tahun. Mereka bekerja di sepasang dokter gigi di Jatinegara, Jakarta Timur. Dan selama bekerja mereka tidak dibayar gajinya, juga tidak mendapatkan makan secara layak. Kemudian mereka disekap, ada juga yang satu luka di punggungnya bekas telika. Kemudian mereka dipukul, kemudian mereka mengalami juga kekerasan psikis karena mereka disekap. Terus kemudian ada juga anjing penjaga ya. Jadi mereka melarikan dalam Iya, mereka Mbak Dian. Ya, halo. Ini tadi yang mereka Mbak Rita. mereka menyelamatkan diri dini hari dan kemudian karena mereka harus menaiki pagar dan kawat berduri ya, sehingga mereka mengalami luka-luka di kaki, ada yang jatuh di kepalanya ya, membentur aspal, dan kemudian mereka ditolong warga dan ojol, kemudian dibawa ke Polres dan rumah sakit karena sudah di rumah aman. Jadi kemudian kasus berikutnya adalah Isabella Pelu dari NTT yang dia bekerja sejak September 2023, artinya sudah 6 bulan. Ya, selama bekerja dia disekap juga, akses komunikasinya artinya dilarang untuk dia berkomunikasi. Kemudian dia juga mengalami kekerasan fisik, ya dipukulin dengan berbagai benda tumpul. Kemudian juga tidak dibayar gajinya dan tidak diberi makan. Dan Isabella akhirnya menyelamatkan diri dengan memanjat pagar tembok untuk meminta makan dan tolong kepada warga sekitar. Akhirnya ditolong oleh pihak RT dan kemudian oleh komunitas masyarakat NTT. Jadi dan Isabella Pelu juga adalah korban dari perdagangan manusia yang dilakukan oleh penyalurnya. Jadi sebetulnya kasus-kasus ini adalah kasus-kasus yang bisa diketahui. Kita melihat bahwa PR ini kan bekerja di rumah-rumah yang berlatar tembok, pagar tinggi yang kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya, bagaimana situasi kerja PRT. Tapi selama ini dari kasus-kasus yang dikompilasi oleh Jala PRT menggambarkan bahwa situasi PRT adalah situasi perbudakan modern karena mereka bekerja dalam situasi yang eksploitatif, mengalami pelecehan dan berbagai bentuk kekerasan, mulai dari psikis, fisik, seksual, ekonomi, upah yang tidak dibayar, ya, tidak cukup hanya 1 bulan tapi berbulan-bulan. Nah, dan biasanya intensitas kekerasan itu akan meningkat terus-menerus ya, dan dikhawatirkan akan lebih fatal seperti kasusnya SK, kasusnya Rizky, kasusnya
bahkan bisa tahunan, tidak hanya berbulan-bulan tapi sudah tahunan. Jadi ini penting bahwa kekerasan terhadap PRT selalu mengintai PRT di balik pintu, di balik pagar, di balik tembok. Dan ini penting kenapa kita mendesak DPR ya untuk segera membahas dan mendesahkan RUU PRT, karena setiap hari itu selalu berjatuhan korban dan jalan menerima pelaporan, termasuk mereka korban perkurutan penemputan buta yang kadang melapor anggota keluarganya bekerja tapi tidak diketahui di mana, seperti itu. Dan juga ada yang melapor sering ditipu oleh agen, dokumennya disandera, kemudian dia dipaksa harus di penampungan, kemudian dia tidak bisa keluar kalau tidak membayar sejumlah uang untuk menggantikan uang makan dan uang tinggal selama di penampungan. Kemudian juga dia sering bekerja, dipekerjakan di pemberi kerja tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh si agen, seperti itu. Jadi itu puluhan kasus kalau yang masuk ke Jala ya, setiap hari pengaduan-pengaduan itu, baik itu lewat WA, lewat medsos, seperti itu. Jadi ini yang baru diketahui, bagaimana dengan jutaan rekan-rekan PRT lain yang mereka tidak punya akses ya, tidak bisa menyelamatkan dirinya atau bertahan dalam situasi perbudakan modern. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lita atas pengantar dari kasus yang menimpa akhir-akhir ini ya, terkait Isabella Pelu dan beberapa rekan-rekan PRT lainnya yang itu masih usianya masih remaja ya, masih kecil gitu ya, mau di bawah umur. Dan kasus-kasus semacam itu masih banyak terjadi, terus direproduksi kekerasannya karena tidak ada payung hukum yang kemudian melindungi teman-teman pekerja rumah tangga. Ya, selanjutnya saya persilahkan dari Asosiasi LBH Apik Indonesia dan Mbak Kotimun untuk berbicara terkait menanggapi kasus-kasus yang terus marak, dan ini menandakan bahwa pengesahan rancangan Undang-Undang PPRT itu urgent. Silahkan Mbak Kotimun, layar dan waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dian atas kesempatannya. Nanti mungkin juga akan disampaikan oleh teman-teman LBH Jakarta ya, sebetulnya untuk nanti menanggapi tentang kasus-kasus yang juga sering terjadi dan dihadapi oleh teman-teman PRT. Nah, memang kalau dari berbagai pengalaman kantor-kantor LBH Apik selama ini ya, kami kebetulan sekarang sudah ada 18 kantor. Sebagian dari mereka juga menangani kasus-kasus pekerja rumah tangga dan selama ini masih menggunakan Undang-Undang KDRT. Nanti akan diperkuat oleh Apik Jakarta juga ya. Nah, memang berbagai kasus KDRT ini seringkali masih banyak yang dianggap bukan kasus KDRT. Halo? Ya, apakah suaranya? Ya, silakan lanjut Mbak, silakan. Jadi seringkali di kasus-kasus yang kita temui itu di teman-teman LBH Apik di daerah-daerah itu seringkali bukan dianggap, bahkan tidak dianggap sebagai kasus KDRT maupun tidak dianggap sebagai kasus trafficking ya, seperti yang diceritakan oleh Mbak Lita tadi, seperti kasus yang terakhir kita bahas ini ya. Nah, tidak dianggap kasus trafficking maupun tidak dianggap kasus KDRT, namun kadang-kadang hanya dianggap sebagai kasus ketenagakerjaan dan kemudian dikembalikan lagi untuk diselesaikan sendiri oleh PRT dengan pemberi kerjanya gitu. Nah, ini perlindungan terhadap PRT ini kita bisa melihat masih sangat lemah ya. Kalau kita melihat hukum-hukum yang ada, peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini memang masih belum bisa melindungi PRT. Nah, juga kita bisa melihat bahwa isu pekerja rumah tangga ini bahkan oleh masyarakat itu seringkali bukan dianggap sebagai masalah KDRT juga gitu. Jadi ini hanya dianggap sebagai masalah PRT gitu ya dengan pemberi kerja. Kalau bicara KDRT yang sering dibicarakan adalah mengenai perkawinan ya, perkawinan antara suami istri, kemudian orang tua kepada anaknya gitu ya. Tapi jarang sekali membicarakan mengenai PRT. Artinya memang bagaimana mengharuskan persoalan isu ya, hak-hak ya, pengakuan pekerja rumah tangga ini, PRT ini sebagai pekerja, itu juga belum dipahami oleh masyarakat dan itu juga tidak dianggap sebagai masalah KDRT gitu. Jadi memang sangat minim gitu ya perlindungan terhadap PRT.
Nah, juga masalah hak jaminan sosial ya terhadap jaminan perlindungan sosial PRT juga masih lemah. Maka dari itu sebetulnya ketika sudah diangkat saat ini perjuangan selama 20 tahun ya undang-undang PRT ya perlindungan pekerja rumah tangga ini yang sebetulnya saat itu barengan ya dengan apa undang-undang PKDRT sebenarnya tidak lama jaraknya dengan undang-undang PKDRT namun nasibnya berbeda gitu. Bahkan UTPKS aja kemarin 7 tahun sudah diketok ya, tapi undang-undang PRT ini sampai 20 tahun gitu. Dan ini sangat merugikan apa namanya? Kita semua ya. Kita menganggap masyarakat masih menganggap bahwa tidak dianggap setara gitu, tidak diakui secara setara dan tidak ada pelindungan secara khusus. Nah, kita makanya saat ini kalau melihat proses di DPR itu kan ini sudah masuk masa terakhir ya dari periodisasi DPR 2019 sampai 2024 ya. Nah, masa sidang juga hampir habis, tinggal beberapa kali sidang di akhir periode dan kita sangat berharap bahwa ini segera disahkan oleh DPR karena sudah tidak ada waktu lagi. Kalau misalnya nanti harus menunggu periode berikutnya itu harus mengulang lagi karena mekanisme carry over itu di DPR itu tidak pasti ya. Selama ini kan sebelum-sebelumnya mekanisme carry over itu kan memang tidak ada dan itu dikecualikan hanya terhadap revisi undang-undang ini ya hukum pidana ya KUHP yang menjadi RUU HP yang sudah disahkan 2023 yang lalu karena dianggap sudah diajukan sejak tahun 80-an. Namun undang-undang yang lain itu tidak mendapatkan posisi yang sama ya selama ini ya. Nah, RUU PPRT itu kalau nanti tidak disahkan pada periode ini nasibnya juga mungkin akan seperti itu. Jadi harus ngulang gitu loh. Tidak mendapatkan tidak di carry over di periode berikutnya. Carry over kan artinya tidak dibahas lagi dari nol. Nah, kalau ngulang itu ya harus mengajukan lagi mulai dari diprioritaskan skala prioritas DPR dan juga masuk ke dalam long list dan juga prioritas pembahasan DPR itu akan memakan waktu yang sangat panjang dan melelahkan juga pembahasan draft semuanya dari nol gitu. Nah itu mungkin kita sama-sama mendorong supaya ini segera disahkan untuk periode ini dan karena mekanisme carry over ini sangat tidak pasti ya di DPR. Mungkin dari kami itu aja. Ya, terima kasih Mbak Kotimun. Kita lanjut ke Dianovita, LBH Apik Jakarta, untuk kemudian menggenapi dan melengkapi terkait dengan berbagai kasus gitu ya terhadap pekerja rumah tangga yang ternyata oleh Undang-Undang PKDRT masih belum terjawab. Jarang sekali dibahas gitu kekerasan terhadap PRT yang kemudian bisa dilindungi oleh Undang-Undang PKDRT dan juga ketiadaan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang sebenarnya urgent seperti yang dikatakan oleh Mbak Kotimun. Ya, silahkan Dianovita, layar dan waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih Dian untuk moderasi pada hari ini dan juga teman-teman jurnalis yang sudah hadir pada siang hari ini dan menyempatkan waktu. Karena apa? Karena memang salah satu mitra strategis untuk teman-teman pekerja rumah tangga menyuarakan perjuangannya itu adalah juga jurnalis gitu ya, untuk terus menyampaikan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga itu masih terus terjadi dan cenderungnya kasus-kasusnya itu tidak manusiawi gitu ya. Kenapa tidak manusiawi? Ya kita bisa lihat mereka adalah orang yang dipekerjakan tetapi dengan bentuk perbudakan gitu ya. Bayangkan saja di tahun 2023 kita di Indonesia masih memiliki kasus-kasus yang sangat dekat dengan perbudakan gitu. Mereka tidak digaji dengan layak, tidak diberikan jaminan kesehatan, jaminan sosial lainnya, tidak diberikan makan bahkan seperti Isabella Pelu gitu ya, dan juga disiksa dengan sedemikian hingga gitu ya. Mungkin kita masih ingat kasusnya Rohimah gitu ya, yang di Bandung, yang bagaimana disiksa hanya karena mungkin dia lupa mematikan lampu di kamar mandi, tapi kemudian dia mendapatkan pukulan dan lain sebagainya. Kemudian juga kasus beberapa misalnya SK ataupun Khotimah yang kita ingat sampai saat ini, kasus-kasusnya sangat di luar batas kemanusiaan ya, menurut saya tidak manusiawi kasus-kasus tersebut. Di sini juga kita tahu bahwa
Komnas Perempuan pernah membuat kompilasi ya tentang kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga dalam periode 2005 sampai 2022. Itu apa yang dilaporkan, kasus-kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan ataupun yang sudah dilaporkan dan dikompilasi oleh Komnas Perempuan itu ada sekitar 2.344 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dari tahun 2005 sampai 2022. Nah, ini kita belum lagi hitung yang sampai saat ini ataupun sebelum 2005. Kita bisa bayangkan bagaimana negara yang katanya menganut sistem Pancasila ini gitu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ternyata masih belum aware gitu terhadap nasib teman-teman kita yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan menganggap pekerja rumah tangga adalah pekerjaan yang belum dalam tanda kutip belum dianggap layak gitu ya. Kenapa? Karena pemerintah sampai saat ini masih menggantung ya, istilahnya menggantung pembahasannya dan mereka menganggap bahwa pekerja rumah tangga bukan bagian dari pekerja. Nah, ini merupakan salah satu latar belakang mengapa kasus-kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga itu masih terus terjadi. Nah, tentu saja kisah-kisah seperti Isabella Pelu, kemudian kisah seperti Khotimah, kemudian Rohimah dan lain sebagainya masih akan terus bergulir, masih akan terus terjadi apabila pemerintah benar-benar tidak memiliki political will untuk menyusun yang namanya undang-undang tersendiri terkait dengan pekerja rumah tangga. Karena apa? Mungkin dulu ketika adanya undang-undang PKDRT ya, undang-undang PKDRT mengenai pekerja rumah tangga masuk ke dalam undang-undang PKDRT. Tetapi dalam pengalamannya LBH PIK Jakarta, undang-undang PKDRT ini tidak ataupun belum mampu memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga ini gitu. Dan tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Khotimah, kebanyakan dari masyarakat kita itu menganggap KDRT itu adalah ketika terjadi pemukulan dari suami ke istri atau dari orang tua ke anak. Tetapi ketika terjadinya kasus pekerja rumah tangga yang disiksa atau tidak digaji gitu ya dengan layak dan lain sebagainya, itu dianggap bukan kasus-kasus penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi belum familiar dalam masyarakat kita. Tetapi kalau kita masih meletakkan kemudian penyelesaian kasus-kasus pekerja rumah tangga di dalam kasus pekerja rumah tangga di dalam undang-undang PKDRT, itu sama saja kita melanggengkan bahwa pekerja rumah tangga itu tidak dianggap sebagai pekerja. Jadi menurut kami itu, dan kesulitan-kesulitan dalam pendampingan hukumnya itu sangat jelas selama ini apa yang dilakukan oleh LBH PIK Jakarta, karena tidak adanya undang-undang tersendiri, kami harus memasukkan dengan mendampingi kasus dengan undang-undang PKDRT yang kadang hukumannya sangat ringan sekali. Bayangin aja kasusnya Khotimah ya, hukumannya hanya 4 tahun penjara. Kasus Rohimah yang ada di Bandung yang tahun 2022 terjadi, hukumannya hanya 5 tahun penjara untuk si suami dan 3 tahun 8 bulan untuk si istri. Bayangkan saja, padahal yang mereka lakukan tuh memukul, menyiksa, menyetrika, menyiram air panas dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit yang mengalami kekerasan seksual. Menurut saya ini benar-benar tidak manusiawi kalau pemerintah Indonesia masih terus tidak memikirkan adanya peraturan tersendiri untuk pekerja rumah tangga. Mungkin itu aja ya, Dian, Septi. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih Dianovita dari LBH PIK Jakarta. Jadi jelas ya bahwa kekerasan-kekerasan yang terus diproduksi oleh para pelaku atau pemberi kerja dalam hal ini karena adanya perspektif perbudakan bahwa pekerja rumah tangga adalah budak. Itu perspektif yang lekat di pelaku dan sayangnya hukum kita masih sangat tumpul sehingga tidak ada efek jera. Ditambah lagi negara tidak mengakui pekerja sebagai PRT sebagai pekerja sehingga dinormalisasi ketika terjadi kekerasan-kekerasan dengan perspektif atas nama keluarga, bagian dari anggota keluarga, atas nama pekerja informal, maka kemudian berhak untuk sewajarnya bisa diperlakukan sebagai budak gitu. Dan sayangnya sampai sekarang kita terus melaju
dalam proses informalisasi, sehingga aturan-aturan kerja bagi PRT tidak pernah mengalami formalisasi atau tidak pernah diakui. Ya, selanjutnya kita beralih ke Mutiara Ika Pratiwi dari Perempuan Mahardika yang akan lebih menegaskan, menjelaskan tentang urgensi rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan proses advokasi sampai sekarang seperti apa supaya sebelum beralih ke pemerintahan atau anggota dewan yang baru, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah 20 tahun ini segera direalisasikan. Ya, silahkan Ika, waktu dan layar saya persilahkan. Iya, terima kasih kawan Dian Septi. Sebagai catatan di sini saya menggunakan 2 device karena ada problem di laptop sehingga suara saya berasal dari handphone gitu ya. Semoga jelas terdengar. Selamat siang kawan-kawan semua dan senang sekali kita bisa bertemu kembali di sini untuk sekali lagi menyuarakan tentang urgensi dari rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Pertama, perkenalkan saya Mutiara Ika Pratiwi dari Perempuan Mahardika. Pertama saya ingin menyampaikan tentang bahwa 1 bulan lagi ya, tepatnya pada tanggal 21 Maret 2023, itu adalah momentum 1 tahun disahkannya RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR. 1 tahun yang lalu kita bergembira ya, karena setelah lebih dari 19 tahun perjuangan RUU PPRT ini akhirnya RUU PPRT kemudian disahkan sebagai RUU inisiatif DPR. Salah satu tonggak begitu ya, yang kemudian menjadi harapan gitu untuk adanya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Namun hampir setahun kita tahu bahwa perjalanan RUU PPRT pun tersendat kembali begitu dan bahkan terhenti begitu ya. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada alasan untuk menunda pembahasan dari RUU PPRT ini. Karena dari daftar inventaris masalah juga sudah dikeluarkan oleh pihak pemerintah begitu dan terakhir bulan September atau Oktober tahun lalu kita tahu bahwa problemnya itu adalah bagaimana RUU PPRT ini segera mendapatkan lampu hijau dari pimpinan DPR yaitu Ibu Puan Maharani begitu ya untuk segera dibahas dalam rapat pimpinan DPR begitu. Jadi kuncinya sekarang adalah bagaimana kemudian ada ketok palu gitu yang kemudian membuka jalan bagi pembahasan RUU PPRT antara pemerintah dan DPR gitu. Tidak ada hal yang dapat tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan yang dapat menjadi rasionalisasi kenapa kemudian RUU PPRT ini sangat susah untuk dibahas. Sedangkan tadi di awal kita juga tahu dari apa yang disampaikan oleh Mbak Lita dari Jala PRT bahwa ketiadaan kejelasan tentang pembahasan ini apa akibatnya? Akibatnya adalah kemudian bertambah lagi kawan-kawan PRT yang kemudian menjadi korban kekerasan oleh majikan dan kemudian bekerja dalam situasi kerja yang sangat tidak manusiawi. Itulah kenyataan pahit yang akan kita temui ya ketika undang-undang ini semakin lama dibahas begitu. Kawan-kawan koalisi dan kawan-kawan Jala PRT juga sering menyampaikan bahwa menunda 1 hari RUU PPRT ini artinya menambah 10-11 orang PRT menjadi korban kekerasan. Dan ketika problem kekerasan itu kita letakkan dalam situasi hari ini, kita tahu ya bahwa negara kita itu adalah negara yang punya semangat untuk meningkatkan partisipasi, termasuk partisipasi perempuan. Beberapa istilah-istilah seperti no one left behind itu pun sempat mengemuka ya bahkan dalam momentum pemilu kemarin dalam kontestasi para capres misalnya. Nah, memang itu adalah konsep yang bagus begitu ya ketika kita bicara bahwa tidak ada orang yang boleh ditinggalkan begitu. Jadi semuanya
harus bergerak maju dan kunci dari perubahan itu adalah tentu saja partisipasi. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah tidak akan ada partisipasi ketika perempuan masih terjebak dan terbelenggu dalam kekerasan. Dan itu kita lihat secara real dan konkret dari situasi yang dialami oleh kawan-kawan PRT. Tidak akan ada partisipasi. Banyak kawan-kawan PRT saat ini adalah orang-orang yang ditinggalkan. Karena apa? Karena mereka tidak diakui sebagai pekerja. Begitu. Dan oleh karenanya RUU PPRT ini menjadi sangat penting karena RUU PPRT ini pertama dan landasan utamanya itu adalah mengakui PRT sebagai pekerja. Pengakuan ini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh kawan-kawan PRT karena dengan pengakuan ini segala hal itu bisa dibicarakan dan dinegosiasikan. Ini akan membuat kawan-kawan PRT punya kemampuan, punya perlindungan hukum untuk membicarakan tentang status kerja, kemudian upah, kemudian juga keselamatan dan pengaturan waktu yang itu juga memberikan kehadiran negara ya untuk menjamin bahwa kawan-kawan PRT ini kemudian terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi jam kerja dan juga sebagainya. Begitu. Jadi itulah kenapa RUU PPRT ini menjadi penting karena ini adalah jalan bagi perempuan, bagi PRT untuk bisa dapat berpartisipasi. Sehingga harapannya sekarang dari bulan ini sampai kita masih punya sampai Oktober 2024 ya untuk masa pemerintahan yang sebelumnya begitu. Jadi sangat menuntut kepada DPR untuk segera membahas RUU PPRT ini karena tidak ada lagi alasan untuk menundanya. Saya pikir begitu dari saya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih Ika yang sudah meng-highlight urgensi rancangan undang-undang PPRT dan kita masih punya kesempatan sampai bulan Oktober. Saya harap teman-teman atau rekan-rekan jurnalis bisa ikut mengawal supaya rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini tidak lagi tertunda karena satu korban itu sangat berharga gitu. Ya, kita lanjut ke Komnas HAM. Ada Mbak Anis Hidayah di sini. Mungkin bisa menanggapi gitu apa yang sudah direspon gitu ya oleh Komnas HAM dan sampai sejauh ini terkait kasus yang menimpa beberapa teman Isabella Perlu ya dan rekan-rekan yang lain, rekan-rekan pekerja rumah tangga yang masih di bawah umur. Ya, silahkan Mbak Anis Hidayah. Waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman sekalian. Kak, video bisa dinyalakan nggak, Mbak Anis? Mohon maaf, saya di jalan. Oh, oke. Ya, tadi ada dari rekan jurnalis TV. Ya, silakan Kak. Ya, mohon maaf, saya lagi di jalan. Ini masih di daerah. Terima kasih. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman terkait dengan desakan pengesahan RUU PPRT dan beberapa kasus yang disampaikan Mbak Lita. Pertama, Komnas HAM selama ini juga banyak menerima pengaduan kasus terkait dengan pekerja rumah tangga, baik dalam kasus-kasus yang di mana pekerja rumah tangga mengalami penganiayaan fisik, gaji tidak dibayar, kasus-kasus kekerasan psikis dan lain sebagainya. Dan Komnas HAM sendiri pada tahun 2020-2021 hingga 2022 itu telah merampungkan satu kajian terkait dengan PPRT, di mana dalam kajian tersebut kita tentu menemukan beberapa persoalan dasar PRT. Setidaknya ada 6 persoalan dasar yang ditemukan Komnas HAM dari kajian itu. Pertama adalah dari aspek pengakuan PRT sebagai pekerja yang itu kemudian menjadi salah satu fundamen bagaimana kasus-kasus terhadap PRT itu terus terjadi ya, ketiadaan pengakuan dari negara.
Lalu yang kedua terkait dengan perspektif stigmatisasi terhadap PRT yang merendahkan, itu juga menjadi akar persoalan. Yang ketiga adalah potensi atau tingginya kerentanan PRT untuk mengalami pelanggaran hak asasi manusia karena ketiadaan hukum yang melindungi mereka. Lalu yang keempat adalah terkait dengan adanya kemandekan pembahasan RUU PPRT di DPR dan lemahnya dukungan politik gitu ya dalam pengesahan RUU PPRT. Yang lain adalah belum adanya political will dari pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Decent Work for Domestic Workers. Nah, dari teman-teman itu kemudian ada 2 rekomendasi yang Komnas HAM susun dan sudah kami sampaikan baik kepada pemerintah maupun DPR adalah pertama urgensi percepatan pengesahan RUU PPRT sebagai satu instrumen yang bisa digunakan untuk melindungi PRT dari potensi pelanggaran hak asasi manusia. Lalu yang kedua adalah urgensi ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Decent Work for Domestic Workers. Nah, hasil itu kemarin juga kami sampaikan kepada Komite Ecosop yang kebetulan pada tanggal 22 Februari kemarin berlangsung di Jenewa, di mana pemerintah Indonesia direview untuk sekuel kedua terkait dengan implementasi Konvensi Ecosop, di mana ada sekitar 32 list of issue yang disampaikan oleh komite yang dijawab oleh pemerintah, termasuk diantaranya adalah isu tentang pelindungan pekerja rumah tangga. Dan Komnas HAM pada Januari tahun 2022 sudah menyampaikan submission atau report kepada komite dengan 22 isu, termasuk isu PRT, dan pada Januari 2024 kami memperbarui atau mengupdate laporan kepada Komite Ecosop kembali, dan pada sesi dialog konstruktif pemerintah Indonesia kami menghadiri, kebetulan saya yang hadir di Jenewa kemarin tanggal 2021, dan dalam oral statement 12 isu yang kami sampaikan, salah satunya adalah tentang pelindungan pekerja rumah tangga, di mana ada situasi kemendesakan bagi pemerintah untuk tidak bisa menunda lagi upaya untuk pelindungan pekerja rumah tangga melalui pengesahan RUU PPRT menjadi satu undang-undang. Yang menarik adalah Komite Ecosop memang memiliki concern baik dalam pertemuan informal dengan NHRI maupun dalam dialog konstruktif dengan pemerintah Indonesia. Komite banyak mempertanyakan terkait dengan situasi PRT di Indonesia, terutama adalah bagaimana kalau DPR RI gitu ya, kalau parlemen itu akan terus menunda pengesahan RUU PPRT, sementara situasi PPRT terhadap potensi pelanggaran HAM itu cukup tinggi gitu. Apakah pemerintah bisa menjawab upaya yang bisa dilakukan gitu ya, selain prolegnas yang diulangi beberapa kali oleh delegasi pemerintah Indonesia, dan dalam kesempatan itu pemerintah tidak bisa memberikan jawaban apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi PRT ketika RUU PPRT terus ditunda pengesahannya di parlemen gitu. Dan itu ditanya berkali-kali oleh beberapa anggota Komite Ecosop gitu ya, sehingga menurut saya ini bagus bagi pemerintah Indonesia untuk segera gitu ya memprioritaskan pengesahan RUU PPRT, dan nanti pada awal Maret Komite Ecosop akan menyusun concluding observation, dan kami juga berharap isu ini menjadi salah satu isu yang di-highlight gitu ya, karena berkali-kali ditanyakan dalam dialog konstruktif antara Komite Ecosop dengan pemerintah Indonesia, dan ini kesempatan baik bagi teman-teman organisasi masyarakat sipil nanti untuk terus mengangkat rekomendasi dari Komite Ecosop untuk diberikan kepada parlemen dan pemerintah untuk segera melakukan pembahasan RUU PPRT di DPR. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa melengkapi informasi dari yang sudah disampaikan teman-teman sebelumnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dian. Ya, terima kasih Mbak Anis yang masih dalam perjalanan, semoga perjalanannya lancar ya.
Oke, tadi disampaikan oleh Mbak Anis tentang Komite ECOSOC yang di Jenewa yang sudah menagih, sudah mereview ya tentang perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia. Ya, kita lanjut ke Kaliana Mitra, ada Kak Ika Agustina. Kami persilahkan waktu dan layarnya, mungkin bisa lebih berbicara tentang bagaimana kasus pelanggaran atau kekerasan terhadap pekerja rumah tangga ini telah melanggar CEDAW, di mana Indonesia sudah meratifikasinya gitu. Ya, silahkan Ya, Mbak ya. Mbak Ika. Terima kasih Mbak Dian dan juga terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan jurnalis yang ini. Dan memang dari dari gambaran tadi perbudakan modern yang dialami oleh PRT yang tadi juga sudah banyak disampaikan oleh kawan-kawan, itu menunjukkan bahwa ini situasi dari akibat belum adanya sistem perlindungan bagi PRT di Indonesia. Dan memang belum diakuinya PRT sebagai pekerja dalam hukum di Indonesia memang mengakibatkan PRT tidak memiliki aturan pekerjaan yang jelas, kemudian juga pelindungan hukum serta untuk memastikan bagaimana PRT terbebas dari segala bentuk kekerasan. Dan jika negara membiarkan situasi PRT tanpa perlindungan hukum terus-menerus ditambah juga dengan tadi penangguhan selama hampir 20 tahun RUU PPRT, maka sebetulnya negara telah melakukan pelanggaran HAM gitu, dengan mengabaikan perlindungan dan juga pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga. Oleh karena itu, kehadiran payung hukum melalui undang-undang PPRT ini menjadi krusial untuk menjamin pemenuhan dan perlindungannya. Dan tadi menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Anis berkaitan dengan komitmen Indonesia terhadap kesepakatan internasional gitu. Selain ECOSOC, sebetulnya Indonesia juga memiliki komitmen terhadap konvensi CEDAW yang oleh Indonesia sebetulnya sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi. Dan berkaitan dengan hal ini, sebetulnya RUU PPRT sudah 3 kali diangkat oleh Komite CEDAW di dalam kesimpulan atas pengamatan atau concluding observation di tahun 2007, 2021 dan juga 2000 yang terbaru kemarin 2021 ya. Dan memang concluding observation ini atas laporan periode ke Indonesia yang ke-8 yang disampaikan pada Oktober 2021 berkaitan dengan pasal 11 tentang hak atas pekerjaan, di mana sebetulnya komite meminta negara pihak, yaitu Indonesia, salah satunya untuk mengesahkan RUU PPRT, karena itu akan memberikan jaminan hukum untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga, termasuk juga memastikan kerja layak bagi PRT. Namun memang situasinya sampai hari ini gitu ya, pemerintah dan DPR RI belum mematuhi pelaksanaan rekomendasi Komite CEDAW tersebut gitu. Dan sudah tadi hampir 20 tahun RUU PPRT digantung nasibnya, dan sementara setiap hari banyak pekerja rumah tangga yang terus menjadi korban perbudakan modern. Nah, sebetulnya juga berkaitan dengan komitmen lainnya, pemerintah Indonesia juga sudah berkomitmen untuk menerima rekomendasi dari Dewan HAM PBB melalui UPR di tahun 2022 lalu mengenai perlindungan dan memastikan hak untuk kerja yang layak dan adil, salah satunya juga bagi pekerja rumah tangga. Sehingga memang jika bahkan di forum-forum internasional gitu ya, pemerintah atau Indonesia gitu sudah menyatakan komitmennya gitu dan digaungkan dengan kehadirannya di berbagai forum-forum internasional tersebut, maka ayo gitu, sudah saatnya RUU PPRT ini disahkan gitu. Oleh karena itu melalui forum ini juga kami tentunya juga mendesak
DPR tentunya untuk segera membahas dan mengesahkan RUU PPRT kalau bisa di tahun 2024 dan harus bisa gitu sebelum masa periode DPR saat ini berakhir gitu. Dan tentunya juga kami ingin mengajak masyarakat dan melalui kehadiran teman-teman kawan-kawan jurnalis hari ini gitu sebagai salah satu pilar demokrasi bisa turut mendukung penyebaran yang semakin luas kepada masyarakat mengenai urgensi dari RUU PPRT segera disahkan serta juga menjadi gambaran untuk mendukung pelindungan PRT termasuk mendorong desakan ini ke DPR dan pemerintah. Mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak rekan-rekan dan juga kembali ke Mbak Dian. Ya, makasih Mbak Ika dari Kalyana Mitra. Ya, teman-teman, kita tahu bahwa rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini sudah 20 tahun, artinya dari setiap pergantian pemerintahan, setiap pergantian anggota dewan yang berasal dari partai-partai besar yang melalui proses demokrasi yang dinamakan pemilu, ternyata tidak menghasilkan atau belum menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kelompok marginal, terutama rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Sudah 20 tahun dan sekarang juga kita sedang menyaksikan proses pemilu yang 5 tahun sekali dan masih near perspektif gender, masih near program perempuan, dan masih near keterwakilan perempuan yang bisa menjadi caleg karena bermasalah sebenarnya undang-undang paket pemilu ini tidak cukup demokratik dan juga tidak cukup partisipatif gitu. Nah, kita bisa lanjut terkait bagaimana proses pemilu ini yang masih belum mengangkat ya pekerja rumah tangga untuk dilindungi. Masih sedikit yang mengkampanyekan pentingnya rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Oke, Mbak Mika sudah hadir, sudah dibuka videonya. Silakan layar dan waktu, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dian atas waktunya. Mohon maaf juga mungkin kalau ada back sound yang karena saya sedang ada di lokasi yang ada orang-orang banyak juga. Semoga suara tidak terlalu banyak ditimpali sama background suara-suara di belakang saya. Ya, ini memang saya sejak narasumber yang pertama sampai yang terakhir ini ya Mbak Ika dari Kalyana Mitra, saya mengamini semua ya bahwa memang RUU PPRT ini terkesannya memang bukan menjadi agenda kerja-kerja politik juga termasuknya ya di dalam karena kalau kita bicara penggodokan penggodokan kebijakan itu kan ada di parlemen ya, dan ini menyangkut soal pemilu. Yang kita ketahui bahwa saat ini jumlah PRT yang ada di Indonesia itu ada 5 juta sekian, bahkan mungkin lebih ya. Saya mungkin belum mendapatkan yang betul-betul tetapi memang dipastikan ada 5 juta sekian pekerja rumah tangga di Indonesia. Dan kalau itu diibaratkan sebagai pemilih, itu merupakan sebuah kans ya untuk memenangkan seorang caleg atau memenangkan calon presiden gitu ya. Tapi sayangnya seperti tadi yang juga sudah diangkat oleh Mbak Dian ya, bahwa bahkan Koalisi Perempuan mengamati dari sekian visi misi calon capres ya, capres-cawapres itu tidak ada yang spesifik bilang soal kebijakan, apalagi ketika kita juga bicara soal kebijakan yang bisa menjamin perlindungan pekerja perempuan, termasuk di dalamnya adalah pekerja rumah tangga. Dan saya sepakat bahwa ini harus dikejar, bahwa pemerintah dan juga DPR tidak boleh berdalih bahwa ini sedang sibuk urusan pemilu, sedang sibuk untuk nungguin suara. Ini dapatnya berapa, itu dapatnya berapa, nanti akan dibagi-bagi berapa. Pemerintah dan parlemen harus tetap kembali bekerja sesuai dengan tupoksinya di parlemen, karena mereka memang belum menyelesaikan. Ini masih bulan Februari ya, dan Oktober itu juga masih sekitar 8 bulan mendatang. Bagaimana caranya mereka memenuhi tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kebijakan, termasuk bagaimana memastikan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga itu disahkan. Tidak perlu harus menunggu, apalagi
tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Imun ya, ketika ini nanti lambat lagi, kita akan bicara ya kita akan masuk pada kondisi carry over yang itu masa kita harus menunggu sampai 25 tahun lagi sih gitu ya. Yang juga kita juga belum tahu pasti apakah agenda-agenda ini akan dideliver oleh pemerintahan selanjutnya. Ini adalah semacam sebuah tanda yang juga harusnya kita bisa prediksi. Karenanya memang 2024 ini adalah waktunya untuk segera mengesahkan Undang-Undang PPRT untuk jaminan dan juga untuk memenuhi janji-janji politik yang sudah dibilang 5 juta sekian pekerja rumah tangga itu yang berkontribusi mungkin terhadap pemenangan capres yang kemarin yaitu Jokowi ya, dan juga caleg-caleg yang kemarin juga berlaga di 2019 dan sekarang duduk di parlemen. Itu harus mereka buktikan dengan mengesahkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga sebagai bagian dari komitmen dan janji politik mereka ketika mereka menghibah-hibah minta suara, minta dicoblos seperti itu ya. Dan harapannya juga kita tidak boleh putus semangat bahwa kita pun mungkin menghadapi sebuah proses pemilu yang juga carut-marut ya, di mana mungkin kita harapannya kecil ketika suara-suara kita, tetapi kita juga tidak boleh patah semangat, kita tidak boleh pesimis ya, karena ada banyak dia acuan atau sandaran yang bisa kita suarakan dan terus kita bunyikan ya, bahwa ini adalah bagian dari bagaimana negara itu hadir ya. PPRT, pengesahan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga menjadi undang-undang, itu bagian dari pembuktian negara hadir. Jadi jangan sebuah cek kosong yang terus diberikan, karena itu namanya pengelabuhan rakyat ya. Jadi apa sebenarnya yang akan sebenarnya pemilu hasilkan dari ini semua kalau mereka tidak bisa membuktikan bahwa janji politik mereka, kontrak politik mereka terhadap rakyat dan pemilih itu tidak pernah dibuktikan di dalam kerja-kerja mereka di parlemen. Undang-undang PPRT sama pentingnya dengan undang-undang investasi, undang-undang Minerba, dan undang-undang lainnya yang dianggap seksi oleh mereka. Karena ini bicara soal jaminan perlindungan warga bangsanya gitu ya. Jadi memang tidak boleh ada alasan, tidak boleh ada excuse bahwa sedang sibuk nungguin Sirekap, sedang sibuk nungguin apa, tidak. Mereka harus kembali bekerja ke parlemen. Kita tadi juga cuma punya sisa berapa ya untuk masa sidang. Kerjakan yang betul-betul, yang serius. Percepatan ini juga harus tidak perlu ada alasan-alasan yang tidak masuk akal. Ini sebagai bukti bahwa mereka telah bekerja untuk urusan rakyat karena mereka adalah wakil rakyat. Jadi sementara ini dulu yang mungkin saya bisa sampaikan terkait dengan bagaimana sebenarnya kita melihat posisi upaya ya atau juga komitmen menyelesaikan perlindungan ya, tadi kasus dan itu semakin bertambah sepertinya. Itu yang terlaporkan, kita tidak tahu lagi kasus-kasus yang selama ini juga belum terlaporkan. Saya mendengarainya ada banyak kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga yang memang belum dilaporkan karena mungkin mereka mengalami relasi kuasa atau situasi-situasi yang membuat mereka sulit untuk melapor. Karena itu tadi tidak ada kebijakan, tidak ada perlindungan yang memang bisa menjamin bahwa mereka sebagai pekerja, mereka sebagai bagian dari dari warga bangsa yang harus dilindungi harkat martabatnya, itu tidak bisa diakses seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi kepada Mbak Dian. Terima kasih, selamat siang. Ya, makasih Mbak Mika. Semoga kita makin bersemangat dan supaya lebih bersemangat lagi, kita langsung beralih ke Mbak Ajeng Astuti dari Jala PRT untuk membacakan rilis. Setelah pembacaan rilis, kita bisa membuka ruang tanya jawab bagi teman-teman wartawan. Ya, lalu kemudian nanti saya minta kepada admin atau host bisa membagikan konferensi pers di kolom chat ya untuk rekan-rekan wartawan atau media. Ya, silahkan Mbak Ajeng Astuti dari Jala PRT. Waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dian untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan membacakan press release untuk hari ini. Tanggal 12 Februari 2024, berita media massa memberitakan kekerasan terhadap 5 orang PRT di Jatinegara, Jakarta Timur.
4 orang PRT diantaranya masih berusia 15 sampai 17 tahun. Selama bekerja, dokumen mereka ditahan, tidak mendapatkan makan secara layak, mengalami kekerasan, baik secara psikis, fisik, dan ekonomi. Upah yang tidak dibayar selama bekerja. Mereka disekap dalam rumah yang berpagar tinggi, dikelilingi kawat berduri. Mereka tidak tahan dengan situasi tersebut dan kemudian terpaksa menyelamatkan dengan memanjat pagar berduri di dini hari. Beberapa jatuh dan mengalami luka-luka dan kemudian ditolong oleh warga sekitar dan kasus dalam investigasi Polres Jakarta Timur. Menyusul kemudian tanggal 15 Februari 2024, tepat pada hari PRT Nasional, media massa memberitakan kasus kekerasan yang dialami PRT Isabella Pelu dari NTT yang bekerja di wilayah Jakarta Timur, Duren, Jakarta Barat. Selama bekerja sejak September 2024, Isabella sama halnya dengan kasus sebelumnya, juga mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, upah tidak dibayar. Isabella juga tidak diberi makan. Hingga ketika pemberi kerja pergi, Isabella tidak, Isabella melarikan diri, ditolong tetangganya sekitar. Isabella kemudian ditolong warga sekitar dan di rumah aman komunitas warga NTT di Jakarta. Kasus 5 PRT dan kasus Isabella Pelu merupakan potret buram, gambaran perbudakan modern yang dialami oleh PRT lokal di Indonesia. Sebagaimana Jala PRT mendapatkan pengaduan setiap hari dari berbagai pelecehan dan kekerasan yang dialami PRT. Data yang kompilasi oleh Jala PRT terdapat 3.308 kasus kekerasan PRT sepanjang 2021 sampai dengan Februari 2024. Rata-rata multi kekerasan, psikis, fisik, ekonomi, serta perdagangan manusia. 20 tahun sudah Jala PRT dan berbagai organisasi masyarakat sipil mengajukan dan memperjuangkan RUU PPRT ke DPR. RUU PPRT sudah mengalami berbagai proses kajian, studi banding, berbagai proses dialog, revisi, dan pembahasan, hingga posisi terakhir sudah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada 21 Maret 2023. Pemerintah sudah mengirimkan surpres pada April dan DIM pada Mei 2023. Artinya, tinggal selangkah lagi DPR membahas bersama pemerintah dan disahkan. Namun hingga kini sudah 1 tahun sejak menjadi RUU inisiatif. Supres dan DIM belum ada tanda-tanda pembahasan RUU akan dibahas dan disahkan. Kami menyesalkan, merasa prihatin proses RUU PPRT yang mendesak untuk disahkan, namun DPR terus menunda dan menunda terus, memposisikan 5 juta lebih PRT yang mayoritas perempuan, warga miskin, dan penopang perekonomian nasional sebagai warga yang terus-menerus ditinggalkan, dipinggirkan, dan seolah-olah dianggap wajar mengalami kekerasan dan perbudakan modern. Jika DPR terus membiarkan kondisi ini, maka DPR membiarkan PRT dalam perbudakan dan sebagai pekerja yang dianggap tidak berhak mendapatkan kemerdekaan dalam bekerja. Kekerasan terhadap PRT terus mengintai di balik pintu, di balik tembok dan pagar rumah, bahwa satu hari penundaan pengesahan RUU PPRT sama dengan membiarkan puluhan PRT korban berjatuhan dalam hidup dalam kemiskinan yang berkelanjutan
Data Jala PRT menggambarkan bahwa mereka tidak bisa menyampaikan situasi kekerasan karena akses komunikasi yang ditutup hingga mulai meningkat intensitas kekerasan dan berujung pada situasi korban yang fatal. Apakah hal ini tidak dianggap serius? Apakah satu korban tidak penting bagi DPR, sementara prinsip kemanusiaan adalah tanpa kekerasan? Apakah karena PRT, maka kasus kekerasan dianggap wajar? Untuk itu kami, Barisan Perempuan untuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, menyatakan dan mendesak, 1. Pimpinan DPR, para ketua fraksi dan anggota DPR RI segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan PRT menjadi Undang-Undang Perlindungan PRT. 2. Pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap praktik-praktik perdagangan manusia terhadap PRT yang dilakukan oleh penyalur. 3. Mengajak masyarakat untuk mendukung perlindungan PRT. Jakarta 25 Februari 2024. Demikian Mbak Dian, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ajeng yang sudah menginspirasi ya teman-teman pekerja rumah tangga yang sampai 20 tahun masih setia dan sampai hari ini masih melakukan mogok makan di depan DPR. Ya, kepada rekan-rekan media, adakah yang mau bertanya? Silakan raise hand atau langsung saja dinyalakan videonya dan bertanya kepada para narasumber. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya dari rekan-rekan media? Masih ada sedikit waktu. Oke, silakan Sonya dari Kompas. Bentar ya. Ini aku udah kelihatan belum ya? Oke, selamat siang. Sorry tadi aku agak telat ya. Siang. Happy Sunday semuanya. Salam sehat. Saya hanya ingin merespon pertama, salut buat teman-teman PRT dan organisasi-organisasi perempuan yang tidak lelah dan tidak berhenti, non-stop, no give up gitu ya, terus-menerus mendorong RUU PPRT untuk segera disahkan. Lalu pertanyaan saya buat kawan-kawan, ini kan tinggal beberapa bulan ya, sekitar ya taruhlah 6 bulan ya efektifnya, 5 bulan ya, DPR RI akan segera mengakhiri masa periodenya yang sekarang dan diganti yang baru. Apakah teman-teman, pertanyaan saya, apakah di waktu ini bisakah saya takut menggunakan kata dipaksa ya, didesakkan ya, kalau dipaksa itu agak-agak kekerasan itu, tapi didesakkan supaya DPR ini 5 bulan ini betul-betul merampungkan itu. Saya kira nggak ada alasan lagi ya buat pimpinan DPR untuk menahan. Nah, kira-kira teman-teman peluang ini bisakah? Lalu seperti apa langkah selanjutnya selain konferensi pers pada siang hari ini? Apakah kemudian teman-teman punya rencana untuk bertemu atau kembali melobi pimpinan DPR, karena kan mentoknya itu ada di Mbak Puan ya dan pimpinan DPR. Sehingga menurut saya apakah ini menjadi setelah pasca Pilpres ini, apakah ini menjadi peluang buat kawan-kawan sehingga hari ini juga teman-teman menggelar mendesakkan supaya RUU PPRT disahkan, sekalipun memang kita sangat sedih ketika dengar Isabella dan berapa orang itu ya yang Mbak Lita sampaikan, yang 5 orang. 5 orang ya. Apakah Iya. ini bagian juga momentum Isabella dan 5 orang yang loncat dari tembok itu menjadi peluang ya Mbak Lita untuk makanya saya bilang mendesakkan, karena terus-menerus kita mendesakkan ya Mbak Lita ya, mengepus Iya.
Maksudnya takut saya mau pakai kata paksa apa pas ya? Memaksakan Pas, Mbak. di last minute, kalau di permainan last minute, kalau ini di last periodenya DPR sekarang ini. Apakah itu Mbak Lita dan kawan-kawan melihat sebagai sebuah peluang, dan kalau begitu apakah segera akan menghadap pimpinan DPR, karena hanya itukah yang bisa dilakukan Mbak Lita ya? Nah, itu yang ingin saya tahu, dan sekali lagi saya ingin teman-teman terus berjuang gitu ya. Pokoknya maju teruslah, kami dari wartawan akan terus, saya sebagai jurnalis akan tetap berada dengan teman-teman untuk menulis, dan ini sebagai bagian perjuangan untuk mengegolkan RUU PPRT dan membebaskan PRT dari kekerasan. Terima kasih Mbak Dian dan semua kakak-kakak yang sudah berbicara tadi. Makasih, saya ingin kepastiannya itu tadi. Langkah selanjutnya Mbak Lita. Ya, silakan Mbak Lita untuk menjawab. Nanti teman-teman lain bisa menanggapi ya. Terima kasih Mbak Sonya dan teman-teman jurnalis yang lain. Jadi kita akan memaksa DPR untuk bisa segera berapat, karena tinggal 3 masa sidang yang efektif ya. Jadi DPR akan masuk dari reses itu Maret, 6 Maret. Kemudian mohon maaf off kamera. Jadi DPR akan masuk lagi 6 Maret, kemudian libur reses Lebaran, kemudian masuk lagi Mei, kemudian reses lagi Juni, dan masuk lagi Juli. Jadi hanya bisa mengejar itu masa Maret, Mei, Juli. Ya, karena kan untuk pembahasan itu kan setelah pembahasan selesai masih harus menunggu pengesahan dari pemerintah. Ya. Dan September, Oktober itu kan sudah mengejar pembahasan untuk anggaran, ya. Apalagi ini pergantian pemerintahan. Jadi kita akan memaksa dan tidak ada alasan sebetulnya oleh DPR untuk terus menyandera, kecuali mereka memang pro pada perbudakan modern. Jadi karena ini tidak ada proses carry over, jadi ini sudah tinggal tahap final. Kalau sampai DPR menyandera, berarti memang menggambarkan memang DPR adalah Dewan Perwakilan dari perbudakan modern ya. Jadi kita karena beberapa RUU yang lain sudah cukup cepat ya sekali dibahas, dan lebih khususnya kayak Omnibus Law yang ribuan itu cepat sekali. Kemudian RUU perubahan RUU yang lain ya. Nah, ini RUU PRT yang isinya tidak banyak dan sangat mendesak, penting, karena penundaan 1 hari itu sebenarnya bukan puluhan kasus, bisa ratusan kasus, karena kita tidak tahu kasus-kasus yang ada di balik tembok itu. Kayak kemarin kan semuanya itu kan kasus-kasus yang ketahuan ya, dan kemudian menyelamatkan diri ya dengan berbagai luka-luka ya. Ya, kita tidak tahu kasus-kasus yang lain yang PRT tidak punya akses sama sekali. Ya, jadi kami akan terus mendesak, kami melakukan aksi-aksi, dan kita akan melakukan aksi juga dalam waktu ke depan, termasuk juga selain aksi ada dialog-dialog, kami terus akan melakukan lobby, dan yang menjadi masalah adalah pimpinan DPR anti dialog, ya, tidak membuka pintu. Jadi mereka sering mengambil kesimpulan sendiri, tapi tidak memberikan waktu untuk melakukan dialog. Bagaimana kita melakukan pembicaraan bersama untuk titik temu yang bisa apa sih yang menjadi alasan dari DPR untuk terus menyandera ya. Jadi kita tahu alasannya apa. Kalau tidak ada alasan, kenapa terus menyandera ya. Jadi memang pro pada perbudakan modern seperti itu. Dan ya tadi sudah disampaikan beberapa kali kita dalam forum internasional juga sudah dikritisi bahwa soal baik itu forumnya CEDAW, ECOSOC ya tadi diceritakan oleh Anies
Komnas HAM bahwa itu sudah menjadi pertanyaan berkali-kali, tapi di mana muka Indonesia di forum internasional, karena kita juga mendesakkan perlindungan untuk PRT migran, tetapi di negeri sendiri inkonsistensi tidak memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga lokal. Jadi seperti itu. Jadi kita akan memaksa dan kita akan melakukan aksi-aksi untuk memaksa DPR, pimpinan DPR khususnya dan ketua DPR untuk mengagendakan pembahasan tingkat 1, pembahasan bersama antara pemerintah, dan itu waktunya juga cukup tidak lama ya, seminggu 2 minggu pembahasan itu selesai, kemudian segera disahkan sebagai RUU, disahkan hilang huruf R-nya menjadi undang-undang ya, seperti itu. Kalau ya kami akan kalau perlu kami akan menginap di DPR ya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lita. Kepada teman-teman jurnalis, perlu diketahui bahwa sampai saat ini sudah sehari yang ke-179 ya, aksi mogok makan desak undang-undang PPRT gitu yang dilakukan oleh teman-teman pekerja rumah tangga, dan ke depan mungkin akan ada aksi-aksi lanjutan gitu ya. Nanti kita akan beritahukan kepada kita informasikan kepada rekan-rekan jurnalis langkah selanjutnya. Tadi Mbak Lita sudah menyampaikan tentang kemungkinan bahkan untuk menginap di depan DPR. Apakah ada lagi dari rekan-rekan jurnalis atau wartawan yang mau bertanya? Mbak Dian, mungkin perlu ditegaskan lagi karena ini masa bakti DPR kan sudah mau habis, berarti kan tidak ada lagi istilah carry over atau apa gitu loh. Betul, Ini betul. mentok lagi dan mulai lagi dari nol. Mungkin itu Mbak Lita atau siapa. Ini tadi saya lihat Mbak Kotimun dan Mbak Anis mau tambahkan apa? Ya, ada Mbak Anis dan Mbak Kotimun. Mbak Anis dari Komnas HAM, silahkan untuk memberikan tanggapannya. Jadi nggak ada lagi istilah carry over ya, mendesak untuk segera gitu, nggak ada alasan lain-lain. Ya, Mbak Anis, saya persilahkan. Iya, terima kasih Kakak Sonya. Komnas HAM sebenarnya pada bulan Maret tahun 2024 ya, bulan depan itu sudah mengagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Ketua DPR RI untuk menindaklanjuti hasil kajian Komnas HAM terkait dengan urgensi pengesahan RUU PPRT, sehingga nanti kita akan memastikan pada bulan Maret ke depan kita bisa bertemu untuk menyampaikan agar RUU ini tidak bisa ditunda lagi gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan Mbak Lita, bulan Maret, bulan Mei dan Juli itu masih masa sidang, sehingga mestinya itu harus dipastikan DPR tetap bekerja secara optimal. Mudah-mudahan nanti sesuai agenda kita bisa melakukan pertemuan untuk menyampaikan urgensi itu. Lalu yang kedua, saya ingin menambahkan informasi bahwa Komnas HAM pada pra pemilu itu melakukan pemantauan di 5 provinsi dan 20 kabupaten, dan pada pemilu tahun ini kita melakukan pemantauan di 13 provinsi dan 54 kabupaten kota, di mana salah satu isu yang kami pantau adalah terkait dengan pemenuhan hak pilih kelompok rentan, di mana ada 18 kelompok yang kami pantau dan salah satunya adalah PRT, dan tidak ada satupun dari semua wilayah itu yang menyediakan data PRT sebagai pemilih, dan tidak ada yang bisa memastikan bahwa apakah PRT dapat menggunakan hak pilihnya atau tidak. Bahkan di beberapa pertemuan kami dengan pemerintah daerah maupun penyelenggara pemilu itu mereka bahkan tidak kepikiran gitu ya bahwa PRT ini adalah kelompok yang memang harus didata, harus dipastikan hak pilihnya apakah mau pindah pilih atau seperti apa gitu. Jadi ini memang menandakan PRT ini merupakan kelompok yang marginal gitu ya, termasuk dalam aspek pemenuhan hak pilihnya selama pemilu 2024 kemarin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anis. Selanjutnya adalah Mbak Kotimun dari LBH Apik Indonesia. Silakan, layar dan waktunya saya persilahkan. Baik, makasih Mbak. Sebelumnya, sorry ini ada yang error sebentar.
Oh ya, terima kasih sebelumnya untuk sedikit Video, menambahkan Mbak, saja. video Oh bisa ya, ya. ditampilkan. Oh ya, thank Oh you. ya, sebentar ya. Iya, sorry, tapi saya nggak bisa pakai ini ya, apa namanya? Nggak bisa pakai background karena komputernya tidak mendukung. Ya, terima kasih. Tadi saya mau nambahin sedikit aja apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Lita dan Mbak Anis ya. Pertama kita sempat mendengar ya bahwa ada omongan gitulah ya di beberapa adalah salah satu anggota legislatif gitu yang menyampaikan bahwa seolah-olah RUU PPRT ini akan apa ya? Bukan mempertemukan, akan mempertentangkan antara kepentingan perempuan dengan perempuan gitu ya. Seolah-olah gitu ya. Tapi sebetulnya itu tidak benar ya. Karena di sini justru meskipun PRT itu ada yang laki-laki walaupun namun mayoritas memang adalah perempuan, tapi ini bukan mempertentangkan kepentingan perempuan dengan perempuan gitu. Tapi ini justru melindungi keduanya gitu ya, baik pemberi kerja maupun pekerja rumah tangga. Nah, ini kan tinggal bagaimana DPR itu membuka dialog lebih banyak ya mengenai bagaimana sih sebetulnya substansi undang-undang ini untuk melindungi dua-duanya gitu. Dan saya rasa substansi itu sudah muncul ya dan ini seharusnya tidak jadi masalah lagi untuk ditunda gitu. Nah, ini kan semakin menunda tadi itu itu artinya apa ya? Ada hak konstitusional pekerja rumah tangga ya sebagai warga negara itu nggak dilindungi gitu loh. Kan di sana ada persamaan di muka hukum dan seterusnya. Itu kan harusnya untuk semuanya ya. Ketika tidak diakui sebagai pekerja dan dia tidak diberikan perlindungan, artinya kan dia tidak diperlakukan secara setara. Nah, ini negara nggak boleh melanggar konstitusi dong. Harusnya segera untuk memberikan perlindungan ya kepada kelompok pekerja rumah tangga diakui dan ini untuk mengurangi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga gitu ya, nggak bisa dilindungi hanya dengan undang-undang KDRT dan lainnya. Seperti tadi kami sampaikan, bahkan ada proses rekrutmen yang dengan tipu daya dan lain sebagainya, ada yang sebagai indikasi trafficking pun bahkan tidak masuk trafficking gitu loh. Jadi ini adalah masalah yang tidak sederhana gitu ya. Maka dari itu ini sebenarnya kita sebagai organisasi perempuan di sini kami hadir bersama ini untuk membuktikan bahwa ini tuh bukan perempuan melawan perempuan gitu loh. Jadi nggak bisa lagi ini kemudian dijadikan argumentasi oleh DPR untuk menunda ya RUU ini gitu di sana. Nah, apalagi Mbak Puan, saya yakin Mbak Puan juga sebagai perempuan, apalagi perempuan di DPR ya, ini seharusnya kita seharusnya bisa leading lah di isu ini ya untuk melindungi pekerja rumah tangga. Apalagi ini isu wong cilik yang menjadi salah satu yang diangkat oleh teman-teman anggota DPR di sana gitu. Nah, kemudian apa yang mau kita lakukan? Nah, tadi sampaikan Mbak Lita ya, kita ingat Omnibus Law itu hanya 11 bulan loh dibahas gitu. Bahkan RUU IKN itu nggak ada 11 bulan, berapa bulan itu Mbak? Hanya beberapa bulan itu sudah disahkan. Ini kan artinya terkait dengan political will ya, kemauan politik aja sebenarnya untuk bisa menyelesaikan ini semua. Makanya ini semua akan kita desak, termasuk kita ingin bersama-sama nanti dengan organisasi perempuan, nggak hanya yang ada di sini, tapi lebih besar lagi kita akan menunjukkan bahwa ini adalah kepentingan kita semua. Kita akan mendesak bersama DPR supaya nanti segera untuk disahkan. Tentunya tadi komitmen dari Komnas HAM dan juga nanti sebenarnya KPAI mau hadir hari ini, tapi berhalangan karena ada keluarganya yang meninggal dan juga lembaga negara lainnya. Saya yakin Komnas Perempuan juga punya komitmen dalam hal ini. Kita sama-sama nanti bisa menunjukkan bahwa ini semua adalah persoalan hak asasi manusia dan persoalan harus segera dilakukan gitu. Jadi kita mendesak ini semua disahkan sebelum Oktober 2024 karena mekanisme carry over ini sulit gitu untuk dilakukan di DPR gitu. Saya tidak yakin itu akan bisa muncul di sana dan harus bertanggung jawab gitu ya DPR untuk perlindungan pekerja rumah tangga untuk segera disahkan. Itu saya rasa Mbak dari kami semua. Tentunya kita nggak akan mundur ya, akan terus maju di sini. Makasih. Ya, kita lihat sampai nanti gongnya ya di bulan Oktober. Semoga kita bisa mendesak anggota Dewan untuk mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Jadi kelihatan jelas ya bagaimana pertarungan kelasnya ya. Kalau IKN dan Undang-Undang Cipta Kerja karena mewakili kelas pemodal gitu, kelasnya yang punya kuasa gitu ya, punya kuasa dan modal, dengan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga yang itu mewakili kelas pekerja gitu atau kelas marginal. Ya, kepada Dianovita mau melengkapi dari LBH Apik Jakarta, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Dian. Terima kasih juga teman-teman. Aku nggak pakai video dulu ya, lagi di jalan. Terus satu halnya tadi saya benar yang sudah disampaikan oleh Dian Septi. Sebenarnya saya ingin menyampaikan juga di situ ada perspektif kelas di dalamnya gitu ya, ada perspektif kelas yang
di sini menunjukkan apa kelompok mana kemudian yang tidak menjadi kepentingan atau dianggap menjadi kelompok yang harus didahulukan oleh negara gitu ya. Nah, satu lagi halo. Nah, ya, satu lagi berbicara soal ini juga saya ingin menyampaikan bahwa berbicara pekerja rumah tangga itu harus melalui pendekatan hak, pemberian hak, bukan berbicara pendekatan apa ya, kebaikan hatian si pemberi kerja gitu ya. Jangan kemudian bersembunyi di belakang bahwa kita punya budaya atau adat ketimuran yang seharusnya lebih baik lagi terhadap pekerja rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi toh kita sudah melihat bagaimana situasi saat ini, lebih dari 2.300 pekerja rumah tangga ternyata mengalami kekerasan. Itu kita bisa menunjukkan bahwa tidak bisa lagi kita menggunakan pendekatan kebaik hatian para pemberi kerja. Jadi selama ini selalu disampaikan, mungkin tadi Imun juga bilang bahwa ini seperti seolah-olah membenturkan perempuan dengan perempuan. Dan satu lagi juga yang selalu digembar-gemborkan atau disampaikan oleh oleh anggota dewan yang kebanyakan juga adalah para majikan, itu mereka selalu menyampaikan, saya dengan pekerja rumah tangga saya cukup baik kok gitu. Mereka saya berikan BPJS, mereka saya berikan kesempatan untuk libur dan lain sebagainya, dan saya menganggap, dan mereka itu kami anggap seperti keluarga, dan mereka pun sangat dekat dengan anak-anak kami seperti ibu sendiri. Jangan menggunakan pendekatan ini untuk berbicara tentang pemenuhan hak pekerja rumah tangga. Oke, kalau memang ada pekerja pemberi kerja yang baik hati, itu sangat baik gitu. Tetapi kita tidak bisa meletakkan itu sebagai rujukan untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu bisa menggunakan kebaikan hati para pekerja rumah tangga. Tidak. Kita harus menggunakan pendekatan HAM atau pendekatan hak asasi manusia dalam melihat kasus pekerja rumah tangga. Jadi nggak ada alasan lagi itu ya, istilahnya nanti di para anggota dewan tersebut menyampaikan tentang terkait hal tersebut. Oke lah, dia bisa memberikan istilahnya dengan cukup baik gitu dengan pekerja rumah tangganya, tetapi kan belum tentu pekerja rumah tangga yang 5 jutaan lainnya itu bisa mendapatkan hal yang sama. Sehingga yang bisa memastikan bahwa pekerja rumah tangga tersebut mendapatkan hak yang sama dengan pekerja rumah tangga yang memiliki kewajiban yang baik, itu adalah adanya undang-undang pekerja rumah tangga yang mengatur persamaan hak seluruh warga negara. Mereka mendapatkan mereka mendapatkan upah yang dilindungi, mereka mendapatkan jaminan sosial yang dilindungi, dan pendiskusian ini harus segera dibuka oleh DPR RI. Jangan hanya ada prasangka, jangan ada jangan menggunakan pendekatan-pendekatan yang tidak melalui HAM itu tadi gitu. Jadi dengan membuka pendiskusian ini dengan apa? Ya di DPR harus membahas. Sudah saatnya DPR RI membahas, membuka peluang undang-undang ini didiskusikan sehingga banyak perspektif-perspektif yang bisa masuk di dalamnya. Gitu. Kalau saat ini kan DPR RI sendiri sebenarnya tidak mau membuka ruang diskusi gitu kan, tidak mau membuka ruang berbicara. Halo Dinov, mikrofonnya tadi termute. Yang terjadi adalah asumsi-asumsi yang ada di dalam undang-undang ini gitu loh. Nah, itu yang menurut saya cukup penting. Ayolah di tengah situasi yang limit waktu ini, kita buka pendiskusian kita dengan dengan kepala dingin lah, dan tentu dengan keberpihakan pada hak asasi manusia, berdiskusi bareng-bareng bagaimana seharusnya pengaturan tentang pekerja rumah tangga itu dibahas, baik untuk pekerja rumah tangganya maupun untuk pemberi kerjanya. Itu sih dari kami, Dian, dan jadi sangat penting memang kita ke depannya punya gerakan yang cukup solid lagi, dan jangan jadikan gerakan untuk mendukung pekerja rumah tangga ini hanya
gerakan yang teman-teman yang dengan isu perempuan maupun isu pekerja rumah tangga. Gerakan ini adalah gerakan kita semua. Isu pekerja rumah tangga itu adalah isu yang sangat dekat dengan hari-hari kita. Jadi marilah buka pendiskusian DPR RI untuk segera membahas dalam limit waktu saat ini. Itu aja dari saya. Terima kasih, Dian. Ya, terima kasih Dian Novita. Waktu sudah tersisa 10 menit ya, kurang dari 10 menit. Terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis, media, kepada para narasumber yang telah hadir di konferensi pers kami. Saya juga berterima kasih. Ya, halo. Oh, ada yang mau menambahkan? Oke. Silakan Ika. Ya, terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit saja karena tadi juga sudah banyak kawan-kawan yang menyampaikan jawaban untuk apa yang ditanyakan oleh kawan kita Sonya Helen. Yang pertama adalah saya sepakat dengan istilah memaksa ya, karena ini adalah undang-undang yang sudah lama ditunggu dan lebih dari 19 tahun, sudah 20 tahun ya, karena kita saat ini sudah memasuki tahun 2024 dan RU ini diinisiasi pada tahun 2004 begitu. Kemudian yang kedua, pada bulan-bulan yang tadi disampaikan oleh Mbak Lita ya, bulan-bulan yang krusial yaitu bulan Maret dan juga bulan Mei, saya juga ingin menyampaikan sisi dari bagaimana bulan-bulan tersebut adalah juga bulan-bulan yang penuh momentum bagi gerakan perempuan dan juga gerakan buruh begitu ya, seperti dalam bulan Maret nanti ketika kita akan juga mempersiapkan Hari Perempuan Internasional, RUU PPRT ini juga menjadi bagian isu yang penting begitu, dan kita tahu kemudian juga bulan Mei di mana juga adalah momentum pergerakan buruh begitu ya, ada Hari Buruh Sedunia tanggal 1 Mei begitu, dan juga momentum-momentum setelahnya ini juga adalah waktu-waktu yang juga penting begitu ya bagi kampanye RUU PPRT. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa dari situasi sekarang saya melihat bahwa RUU PPRT ini semakin populer. Artinya isu ini semakin luas begitu ya, tidak hanya disuarakan oleh kawan-kawan aktivis begitu atau kawan-kawan organisasi yang memang punya concern terhadap isu ini, tapi juga oleh masyarakat yang luas begitu. Saya melihat fenomena yang menarik ketika ada kawan-kawan PRT yang kemudian juga menjadi maju begitu ya, menjadi calon legislatif dan kemudian mendapatkan liputan juga dari banyak sekali media gitu ya pada periode kemarin. Dan di satu sisi saya juga mengapresiasi kawan-kawan media yang kemudian mengangkat figur-figur seperti ini, dan saya melihat bahwa ini mendapatkan respon yang sangat positif begitu ya di sosial media begitu. Dan ini memperlihatkan begitu bahwa masyarakat itu adalah masyarakat yang masyarakat kita adalah masyarakat yang juga menginginkan gitu ya orang-orang yang memang menjadi pemegang haknya begitu untuk membicarakan isu ini begitu, dan itu saya lihat di beberapa kawan-kawan PRT yang kemarin juga menjadi calon anggota legislatif begitu. Nah, jadi ingin menekankan kembali poin yang disampaikan Mbak Imun tadi bahwa ini tidak hanya bicara isunya perempuan saja ya. Saya pikir ini juga isunya anak muda, isunya orang muda, isunya gerakan HAM juga, karena banyak sekali praktek-praktek solidaritas yang juga sudah dilakukan dalam rangka mendesakkan RUU PPRT ini untuk segera dibahas oleh DPR. Begitu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ika. Saya rasa sudah cukup, kurang di 5 menit, nggak apa-apa. Buat teman-teman jurnalis, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga bahwa saya telah diberi kesempatan untuk memoderatori konferensi pers kali ini. Saya Dian Septi Trisnanti dari Marsinan ID dan juga teman-teman yang menjadi narasumber yang tergabung dalam barisan perempuan untuk rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga undur diri, kami pamit. Rilis konferensi pers sudah ada di chat ya, bisa diunduh. Nanti juga kami akan kirimkan ke media-media yang kami mempunyai kontaknya. Terima kasih, sampai jumpa
dalam momentum-momentum perlawanan lain. Ada Hari Perempuan Internasional, ada May Day, Hari Marsinah, dan tidak lupa di bulan April ada Hari Kartini. Terima kasih semuanya atas atensinya. Sampai jumpa. Mau foto bersama tidak? Kalau mau foto bersama, saya minta kepada host untuk mempersiapkan ya. Ada berapa lembar, ada berapa halaman. Bisa buka video, buka kamera untuk yang bisa membuka kamera. Foto-foto di akhir Februari. Oke, Untuk Kak. pengesahan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Mantap. Oke, Oke, 1, terima 2, kasih teman-teman 3. semua. Yeay. Terima kasih. Mbak Imun nggak buka kamera nih. Oke, Ada sekali Mbak lagi Agus. ya. Yang masih di jalan. Masih jalan tuh, senyum-senyum kecil. Terima kasih semuanya. Makasih semuanya. Sehat-sehat. Terima kasih kawan-kawan. Sehat-sehat semuanya, rekan-rekan media. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Hadir.